Sudah 2 bulan ini ya, kurang lebih 2 bulan ini saya terkena musibah. Mungkin dalam dunia spiritual ataupun dunia magic, lebih tepat dikatakan saya mengalami kena santet ya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Karena saya pun sebetulnya kurang paham mengenai perihal santet. Halo Sobat Peter Pan Junior, bertemu lagi dengan saya, Peter Pan Junior. Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga ya buat kalian semua para netizen yang telah setia menyaksikan konten-konten Peter Pan Junior dan memberikan komentar-komentarnya. Terlepas apapun itu komentarnya, yang pasti saya mengucapkan terima kasih banyak ya. Dan semoga dengan berbagai komentar tersebut saya bisa mengkoreksi diri dan berusaha untuk memberikan yang terbaik lagi dan berusaha membenahi diri tentunya ya, membenahi diri untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya buat sahabat-sahabat netizen semua. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi hal dan berbagi pengalaman tentunya kepada para netizen semua, dan semoga kiranya bermanfaat ya bagi kita semua. Yang pasti apa yang akan menjadi konten ini bukan ingin bersujon ya, atau berpikiran negatif atau berburuk sangka kepada pihak tertentu. Yang pasti kita berusaha bersama-sama menjadikan apa yang menjadi pengalaman saya, menjadikan suatu hal pelajaran berharga bagi kita, dan juga tentunya pelajaran bagi kita untuk menjadi lebih baik lagi dan waspada tentunya ya. Karena hal ini bisa berlaku pada siapapun dan tidak mengenal siapapun. Jadi begini guys, sudah 2 bulan ini ya, kurang lebih 2 bulan ini saya terkena musibah. Mungkin dalam dunia spiritual ataupun dunia magic, lebih tepat dikatakan saya mengalami kena santet ya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Karena saya pun sebetulnya kurang paham mengenai perihal santet. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya ya, kurang lebih 2 bulan ini saya merasakan suatu kejanggalan yang mana saya alami di beberapa bagian tubuh. Saya mengalami rasa sakit yang ya cukup lumayan guys. Padahal saya tidak mengalami suatu hal yang memungkinkan untuk hal itu gitu. Misalkan terjatuh ataupun mengalami kecelakaan ataupun semacamnya gitu. Jadi saya tidak mengalami hal-hal tersebut. Tapi di suatu hari ketika saya bangun tidur ya, tiba-tiba saya rasakan bahu saya di sini guys, bahu saya sebelah kiri saya rasakan saya rasakan begitu sakit guys. Seperti ada sebuah paku ataupun sebuah benda gitu ya yang mengganjal di bahu saya sebelah kiri guys, tepatnya di dekat leher sini ya, dekat leher dan antara leher dan bahu gitu. Jadi saya merasakan ada sebuah benda yang mengganjal di sini saya guys, di sini saya. Itu rasanya cukup lumayan sakit dan sangat mengganggu bagi saya ya, gitu. Terutama di leher dan sebagian ini sangat mengganggu saya guys. Sehingga tangan saya sendiri pun ketika saya bergerakan seperti ini guys, itu terasa sakit dan ada sesuatu yang mengganjal di sini saya guys. Dan saya pikir awalnya itu ya mungkin saya salah tidur ya, posisi saya tidur itu mungkin salah gitu lah, saat itu saya berpikir seperti itu awal mulanya ya, berpikir seperti itu. Tapi ketika hal tersebut terjadi dan berlarut, saya berpikir ada suatu keanehan gitu. Karena memang sebelumnya saya pernah merasakan hal yang sama ya, ketika leher saya sakit merasakan hal yang sama, dan itu memang dikarenakan posisi tidur yang salah guys. Jadi itu hanya terasa hanya beberapa hari saja, mungkin bisa dikatakan 1 hari atau paling lama 2 hari itu sudah tidak ya, rasa sakitnya telah hilang gitu. Tapi berbeda dengan yang saya alami saat ini gitu, dimana rasa sakit itu
terjadi selama kurang lebih 2 bulan. Kemudian saya berpikir ini suatu hal yang janggal gitu ya, suatu hal yang aneh, di mana rasa sakit itu terjadi cukup lama gitu, cukup lama tanpa sebab yang jelas gitu. Karena ketika misalkan kita jatuh atau kita mengalami suatu insiden ataupun kecelakaan, kita sudah cukup tahu bahwa ini penyebab rasa sakit itulah penyebabnya gitu. Tapi berbeda dengan hal yang saya alami gitu. Ketika saya bangun tidur, kemudian ini saya rasakan sakit dan ada sesuatu yang mengganjal di bahu saya, dan di situ ketika itu terjadi kurun waktu yang cukup lama, akhirnya membuat saya berpikir dan merasakan suatu hal yang janggal dan sangat aneh gitu. Dan di situ saya pun berpikir ini bukan sakit yang biasa gitu, bukan sakit yang disebabkan oleh sakit medis gitu guys. Dan ditambah ketika saya merasakan kurun waktu merasakan sakit tersebut itu ya, saya sering kali dimimpikan oleh seseorang ya, yang memang orang-orang itu yang selalu dalam mimpi saya gitu. Terlepas ada atau tidaknya kaitannya antara sakit saya dengan pihak tersebut, itu wallahu alam ya, wallahu alam, hanya Allah saja yang tahu bahwasannya apa yang terjadi dengan yang saya alami ada kaitannya atau tidak dengan orang-orang yang ada dalam mimpi saya itu guys. Yang pasti saya sih berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana segala sesuatunya itu Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, dan Allah lah yang maha segala-galanya ya. Tiada daya dan upaya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari apa yang saya alami itu ya, kemudian saya bertanya dengan kakak saya, karena saya naluri saya merasakan ini suatu hal yang aneh, ini suatu hal yang di luar daripada nalar manusia, artinya di luar daripada medis gitu. Jadi dari situ ditambah dengan saya bermimpi tentang seseorang ataupun beberapa orang yang orang-orang tersebut selalu hadir dalam mimpi saya di saat saya mengalami hal yang seperti ini guys, yang kurang lebih bisa dikatakan mungkin santet ya, karena saya sendiri tidak begitu paham ya tentang hal tersebut gitu. Ini hanya dugaan mungkin ini santet gitu. Kemudian ketika saya bertanya dengan kakak saya, yang alhamdulillah beliau memiliki sedikit kelebihan ya, yang pasti kelebihan tersebut adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala ya, dan tidak terlepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala tentunya. Jadi saat itu saya bertanya kepada kakak saya mengenai perihal sakit yang saya alami ini guys. Dimana di sini guys ya, di sini di bahu saya ini sakitnya, dan seperti ada yang ngeganjal ya, seperti ada sesuatu benda yang mengganjal di bahu saya guys. Jadi ketika itu saya bertanya kepada kakak saya perihal sakit yang saya alami. Tapi saya belum menceritakan sakit tersebut seperti ada yang mengganjal gitu ya. Saya belum menceritakan sampai ke situ. Jadi saya menceritakan bahwasanya saya merasakan sakit di bagian bahu saya. Kemudian di luar dugaan dan saya bisa dikatakan kaget ya ketika kakak saya mengatakan bahwasanya di bahu saya ada sesuatu yang seperti paku ya, tapi bukan paku gitu. Beliau tidak mengatakan itu paku, tapi beliau mengatakan bahwa ada sesuatu yang menyerupai paku yang mengganjal di bahu saya ini guys, di bahu ini saya. Ini baru dugaan ya guys ya, artinya ini baru dugaan, artinya saya tidak menuduh siapapun gitu ya. Ini baru dugaan gitu. Jadi beliau katakan bahwasanya di sini ada sesuatu menyerupai paku yang mengganjal di bahu saya guys, di bahu saya. Dan beliau katakan itu pekerjaan daripada istilahnya orang yang dengki ya, orang yang benci dengan saya gitu, orang yang jahat kepada saya gitu guys. Terlepas siapapun itu orangnya saya tidak tahu ya, dan saya tidak mau menuduh siapapun. Yang pasti orang tersebut
menurut saya ataupun menurut bagi kalian semua ya, sahabat-sahabat netizen, mungkin orang tersebut adalah orang-orang yang pengecut, orang-orang pecundang, dan yang pastinya orang yang jahat, yang apalah ya, yang pasti kawan-kawan netizen sendiri bisa menilai bagaimana orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu lebih tepatnya disebut seperti apa. Mungkin netizen pun tahu dan sebutan apa yang lebih tepat buat orang-orang tersebut. Jadi kembali ya guys, kembali ke hal apa yang saya alami ya. Kemudian saya minta tolong dengan kakak saya untuk membantu saya memulihkan bahu saya ini guys, memulihkan bahu saya ini. Kemudian alhamdulillah berkat pertolongan Allah ya tentunya melalui kakak saya, saat itu saya diobati dan alhamdulillah saat itu sembuh, dan rasa sakit di sini hilang guys, sakitnya di sini hilang, dan alhamdulillah saat itu sembuh. Namun di beberapa hari kemudian rasa itu kambuh lagi. Rasa sakit itu saya rasakan timbul kembali ya di sini guys. Di sini saya rasakan timbul kembali, dan saya berpikir sepertinya orang yang mengerjai saya ya, orang yang menjahati saya sepertinya berupaya semaksimal mungkin ya untuk mengerjai saya, sehingga ketika saya sembuh orang tersebut kembali mengerjai saya gitu guys. Dan saya pun berpikir, ya Allah, berikanlah pertolongan, perlindungan kepada saya gitu, karena memang saya merasa yakin apapun itu sesungguhnya tiada daya dan upaya melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Dan saat itu kebetulan kakak saya memang lagi sibuk ya, dan memang lagi banyak keluar kota. Jadi saya untuk meminta tolong kepada beliau saat itu belum bisa terwujud gitu, karena beliau tidak sedang keluar kota ya, sedang sibuk. Kemudian di suatu malam hari tanpa saya sengaja ya, ketika saya membuka YouTube tanpa sengaja di beranda saya terdapat suatu konten yang di situ menerangkan suatu ayat untuk pengusir santet, jin dan sebagainya gitu. Dan alhamdulillah saya mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apapun itu perantaranya, apapun itu syariatnya, jika Allah itu berkehendak, insya Allah tiada seorang pun, tiada makhluk satu pun yang bisa menghalanginya. Jadi beranjak dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah saya berkeyakinan bahwasanya segala sesuatunya Allah yang berkuasa, Allah yang menentukan, Allah yang menciptakan. Jadi saat itu saya baca ayat tersebut dengan segenap keyakinan saya kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Saya dengarkan ayat tersebut sampai saya ketiduran. Dan alhamdulillah begitu saya bangun rasa sakit itu sembuh. Jadi sakit saya di sini yang mengganjal, bahkan yang untuk kedua kalinya, serangan yang untuk kedua kalinya itu bukan hanya di bahu saja guys, tapi di 3 tempat sekaligus, yaitu di bahu antar leher ini, kemudian di pangkal bahu ini, dan juga di sini guys, di sini ya, di sini. Jadi di 3 ini guys, di 1, 2, 3. Jadi di serangan yang kedua itu saya mengalami 3 tempat yang saya rasakan sangat sakit, yang lumayan cukup sakit ya guys, yaitu di bahu, antara bahu dan leher, dan juga di sini guys, di pangkal bahu ini, dan juga di sini. Dan alhamdulillah ya, ketika saya mendengarkan ayat tersebut yang saya dapat dari konten yang seperti yang saya katakan sebelumnya yang ada di channel ini guys,
Jadi dengan segenap keyakinan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, saya dengarkan ayat tersebut hingga saya tertidur. Dan alhamdulillah ketika bangun saya merasakan sudah tidak merasakan sakit lagi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sakit saya sembuh. Bahkan sampai hari ini alhamdulillah sakit saya di bahu ini sembuh. Di sini sembuh ya. Alhamdulillah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesembuhan, pertolongan kepada saya melalui ayat tersebut, melalui ayat Al-Qur'an tersebut yang insya Allah akan saya berikan ya, akan saya tayangkan di konten saya berikutnya ya. Ayat tersebut bisa mengusir gangguan setan, jin maupun semacamnya, dan juga bisa memusnahkan atau menghancurkan santet dan semacamnya. Dan yang pasti semua itu tidak terlepas dari kekuasaan Allah tentunya, yang mana segala sesuatunya Allah yang menciptakan, segala sesuatunya Allah yang menentukan dan berkuasa atas segala sesuatu. Dan kita sebagai manusia, sebagai hambanya, berserah diri, tawakal, itu adalah langkah yang tepat dan tentunya diiringi dengan berbagai usaha ya guys. Dan semoga pengalaman saya ini menjadi bermanfaat bagi kalian semua, dan tentunya lebih berwaspada, berhati-hati terhadap siapapun, baik itu teman, baik itu siapapun orang-orang di sekeliling kita, karena musuh itu bisa ada di semua tempat, bahkan orang-orang terdekat maupun orang yang jauh. Jadi tetaplah waspada dan tetaplah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik perlindungan, sebaik-baik pemberi pertolongan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pengalaman saya ini bisa menjadi pelajaran kita bersama ya, pelajaran kita bersama untuk lebih mawas diri, lebih waspada diri terhadap segala kemungkinan. Oke guys, terima kasih banyak telah menyaksikan konten ini, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua ya tentunya, dan khususnya bagi saya. Dan semoga kita semua bisa belajar dan menjadi sosok yang lebih baik lagi, dan yang pasti bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Salam.